Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan Anda pada mata kuliah Ilmu Kalam. Pada pertemuan kali ini, hitungannya adalah pertemuan yang ke-9. Setelah pada pertemuan pertama kita membahas RPS dan kontrak belajar, pertemuan kedua kita membahas pengertian nama lain dan tujuan ilmu kalam, pertemuan ketiga kita membahas doktrin ketuhanan dalam Islam, kemudian pertemuan keempat kita melanjutkan tema itu dengan membahas tema dalil-dalil keberadaan Tuhan. Lalu di pertemuan kelima, doktrin Islam tentang kenabian. Pertemuan keenam, doktrin Islam tentang hari akhir. Di pertemuan ketujuh, di video yang lalu, kita membahas rukun iman menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Lalu di pertemuan ke-8, Anda sudah melakukan ujian tengah semester. Dan sekarang pertemuan yang ke-9 kita akan mengenal mazhab-mazhab dalam akidah. Pada pertemuan ini insya Allah videonya tidak akan terlalu panjang. Saya hanya akan menjadi pemantik diskusi saja. Sehingga nanti di luar materi yang saya sampaikan masih sangat banyak materi yang harus Anda pelajari sendiri. Baik, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di Islam sebagaimana Anda ketahui ada banyak sekali mazhab. Ada mazhab fikih, misalnya Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan mazhab penting yang harus kita ketahui adalah mazhab-mazhab dalam teologi atau dalam akidah. Yang akan kita pelajari di mata kuliah ini hanya 3 dari banyak mazhab tersebut, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, dan Wahabiyah. Di luar bidang ilmu fikih dan ilmu teologi, sebenarnya di masing-masing bidang juga ada mazhab-mazhab. Bahkan di dalam ilmu nahwu misalnya kita mengenal ada 5 mazhab juga. Ada mazhab Basrah dalam nahwu, mazhab Kufah, Baghdad, Andalusia, dan mazhab Mesir. Ya, jadi dari situ sebenarnya kita terlatih sebagai akademisi ini untuk berbeda pendapat. Tidak menabuhkan adanya perbedaan-perbedaan pandangan. Selama semuanya mengajukan perbedaan itu dengan argumentasi atau dalil. Baik, yang penting untuk kita pelajari adalah mengapa muncul banyak mazhab teologi. Apa itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, dan Wahabiyah? Siapa tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, dan Wahabiyah? Apa kitab yang berisi ajaran teologi masing-masing mazhab tersebut? Dan apa doktrin-doktrin yang diajarkan oleh masing-masing mazhab. Yang pertama akan kita bahas pada pertemuan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy-Syahrastani menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang percaya bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, wafat, tanpa meninggalkan wasiat yang spesifik tentang siapa figur pimpinan umat Islam pasca diri beliau. Dan karena itu, pertentangan di antara umat Islam, menurut Asy-Syahrastani, Anda bisa cari bukunya, di situ saya tuliskan di bawah, Al-Milal wan Nihal, sudah ada terjemahannya, silakan cek di toko-toko online. Asy-Syahrastani menerangkan bahwa masalah kepemimpinan umat Islam ini atau masalah imamah,
dan khilafah telah menjadi masalah utama yang diperdebatkan di kalangan umat Islam. Dan sayang sekali, pada berbagai periode sejarah umat Islam, dari dulu sampai sekarang, sampai masa hidup kita sekarang ini, di tempat yang jauh di Arab, asal muasal agama Islam, sampai ke tempat kita ini di tanah air Indonesia, pedang tidak pernah terhunus. Maksudnya senjata tidak pernah diangkat dengan dalih keagamaan seperti dihunus karena masalah imamah. Maksudnya orang bisa berbeda pendapat dalam masalah yang lain dan tetap enjoy. Tapi kalau berbeda pendapat dalam masalah ini, maka itu menjadi sangat sensitif sehingga cepat berubah menjadi konflik. Dan konfliknya bisa menjadi konflik yang berdarah-darah. Perbedaan dalam masalah imamah ini memunculkan dua pandangan. Yang pertama, bahwa imamah ditetapkan dengan kesepakatan dan pilihan umat Islam yang berada pada suatu zaman, pada suatu tempat. Karena Nabi tidak meninggalkan wasiat. Menurut keyakinan inilah yang nanti disebut oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan yang kedua, bahwa imamah itu sudah ditetapkan. Nabi sudah memberikan wasiat. Figur ini loh yang seharusnya menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi wafat. Figur tersebut selanjutnya dikenal yaitu Ali bin Abu Thalib. Pendapat kedua ini dipegang oleh satu mazhab yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu mazhab Syiah. Harun Nasution mengatakan, oh tidak, sebutan Ahlussunnah wal Jamaah bukan karena perbedaan masalah imamah, tapi muncul sebagai reaksi terhadap sekte Mu'tazilah. Pada masa Al-Ma'mun, salah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah, sekte Mu'tazilah itu berkembang dengan pesat. Bahkan sebagai puncak perkembangannya, mereka menjadi mazhab resmi negara. Sekte Mu'tazilah ini, ya ini uniknya ya, mereka menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam berpikir. Yang kuat logikanya, yang kuat dalil dan argumentasinya, dialah yang menang. Tapi mereka menyebarkan paham ini dengan kekerasan, dengan kekuatan. Pada kekuatan dan kekuasaan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Nah, salah satu ajaran penting sekte ini adalah Al-Quran itu tidak kodim, bukan kalamullah yang kodim, tapi sesuatu yang baru dan diciptakan oleh Allah. Mempercayai bahwa Al-Quran itu kodim berarti mempercayai ada yang kodim selain Allah. Berarti telah menduakan Tuhan. Itu adalah kemusyrikan. Dan orang yang musyrik tidak berhak menjadi pejabat negara. Jadi kalau dulu di Indonesia sebelum Anda lahir itu ada pemeriksaan ideologi para pegawai negeri, apakah mereka setia kepada Pancasila atau tidak. Di zaman Abbasiyah itu pernah terjadi hal yang sama. Yang diperiksa apakah mereka berpendapat Al-Quran itu makhluk atau bukan. Kalau mereka bilang makhluk, oke, boleh jadi pejabat. Kalau mereka bilang bukan, yaitu kodim, maka nggak berhak jadi pejabat negara. Bahkan lebih dari itu, ulama-ulama yang nggak jadi pejabat pun tidak boleh bertentangan dengan mazhab Mu'tazilah ini. Ya di sini uniknya, mazhab yang rasional pernah menggunakan instrumen negara sedemikian rupa untuk menyebarkan doktrin mereka.
Nah, di antara ulama yang bukan pejabat negara, yang diuji akidahnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dia ini murid Imam Syafi'i yang menjadi pendiri dari mazhab fikih yang kita kenal dengan sebutan mazhab Hanabila yang sudah saya sebut tadi di awal. Keteguhan Ahmad bin Hambal dalam membela pendapatnya yang bertentangan dengan mazhab Mu'tazilah melahirkan simpati dari rakyat dan kebencian terhadap Mu'tazilah. Ini bisa Anda baca dalam buku Harun Nasution yang saya tulis di sini. Kemudian Nasution melanjutkan bahwa mihnah itu artinya bencana ya, inkuisisi pemeriksaan akidah itu ya musibah buat ulama, musibah buat umat Islam juga. Justru akhirnya kontraproduktif bagi Mu'tazilah. Mereka ingin menyebarkan keyakinannya dengan bantuan negara, tapi mereka malah kehilangan simpati dari masyarakat, dari rakyat. Golongan Mu'tazilah yang rasionalis dan filosofis yang memang sudah nggak disukai oleh banyak pihak, yang selanjutnya ditinggalkan oleh negara. Negara kan ya sering pragmatis. Ya, pada saat mereka melihat bahwa wah kalau berpegang terus pada mazhab Mu'tazilah ini kita bakal dimusuhi nih oleh rakyat. Ya, mereka menanggalkan dukungannya terhadap mazhab ini. Akhirnya mazhab Mu'tazilah menjadi golongan minoritas. Sedangkan pengikut Ahmad bin Hambal yang berpegang teguh pada sunnah dan tradisi menjadi mayoritas. Mazhab Mu'tazilah menggunakan rasio. Ahmad bin Hambal lebih dominan menggunakan sunnah. Karena itu Mu'tazilah disebut kaum rasionalis, sementara pengikut Ahmad bin Hambal disebut ahlus sunnah. Nah ini yang mendasari penamaan mazhab ini. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang berpegang pada sunnah dalam menjelaskan masalah-masalah akidah, bukan menomorsatukan akal pikiran. Sunnah di sini pengertiannya adalah sama dengan hadis. Itu yang bisa diterima sepanjang dia sahih, tanpa dipilih-pilih dan tanpa banyak interpretasi. Sementara jamaah dalam nama mazhab ini berarti mayoritas, kelompok besar, atau ammatul mukminin. Jadi walaupun kata Ahlus Sunnah wal Jamaah diakui oleh Harun Nasution sudah ada sejak sebelum masa Mu'tazilah ini, tapi sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang teologi disematkan kepada pengikut Ahmad bin Hambal yang selanjutnya secara keilmuan doktrin-doktrinnya itu dimatangkan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Muhammad Ali. Muhammad Ali ini teman saya, tapi dia sudah menjadi profesor di Universitas Riverside di Amerika. Di bukunya dia mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah cabang teologi Islam yang didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Ya sama ya dengan Harun Nasution tadi. Yang berusaha mendamaikan akal dan wahyu. Jadi kalau Harun Nasution tadi ya nampak menekankan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini posisinya lebih cenderung kepada sunnah, di sini Ali menyatakan bahwa ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah lebih mengharmonisasikan akal dan wahyu, bukan memberikan dominasi kepada wahyu sebagai lawan dari Mu'tazilah yang memberikan dominasi itu kepada akal. Ini wajar sebenarnya karena Abu Hasan al-Asy'ari kalau nanti Anda baca biografinya lebih mendalam, itu sebenarnya murid dari tokoh Mu'tazilah.
Kemudian Ali mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini sering diidentikan dengan Sunni pada umumnya. Ya, ini lebih mendekatkan lagi kepada pandangan Asy'aristani yang saya jelaskan tadi. Bahwa Sunni pada umumnya itu adalah yang tidak menganggap ada nas dari Nabi tentang figur pemimpin pasca beliau wafat. Jadi kelompok-kelompok yang menganut Ahlussunnah wal Jamaah secara umum itu menolak Syiah, termasuk menolak Mu'tazilah, Khawarij, dan cabang-cabang teologi lainnya yang mereka anggap tidak mengikuti jalan Nabi dan jamaah awal atau para sahabat atau para salafus sholih. Mereka menerima 4 khalifah setelah Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian Al-Ghazali itu dianggap sebagai salah satu teolog Ahlussunnah wal Jamaah yang paling berpengaruh di dunia Indonesia. Mohon maaf, di sini ada pengulangan tulisan. Kemudian Umar Sulaiman Al-Ashqar mengatakan bahwa meskipun banyak ulama Ahlussunnah menulis judul buku dengan muat kata sunnah, tapi kata sunnah di sini tidak berarti sunnah yang sama dengan hadis tadi. Yang mereka maksud adalah metode ideal yang digunakan oleh para pengikut Rasulullah dalam berakidah, yang jauh dari bid'ah dan kesesatan. Dengan demikian, rangkumannya, Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengertian sempit adalah seperti yang dijelaskan oleh Harun Nasution tadi, yaitu mazhab akidah yang disusun oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi sebagai kelanjutan dari mazhab akidah yang dipegang atau diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagai reaksi terhadap mazhab akidah Mu'tazilah. Sementara dalam pengertian luas, Ahlussunnah wal Jamaah atau ringkasnya disebut Sunni, seperti yang dikatakan oleh Asy-Syahrastani juga Al-Jabiri ya, adalah mazhab akidah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak menetapkan penerusnya sebagai pemimpin umat Islam secara spesifik. Nah, itu dia pengenalan sedikit tentang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi masih banyak yang perlu dikaji. Selain siapa Ahmad bin Hambal sebagai pimpinan Ahlul Hadis, murid dari Imam Syafi'i, murid dari Imam Malik. Kemudian siapa Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, siapa murid-murid mereka, karena tidak disebut mazhab kecuali kalau banyak orang yang mengajarkan, membuat tulisan karya-karya dalam bentuk atau metode yang sama. Bagaimana Al-Ghazali dan gurunya Imam Al-Juwaini lebih mematangkan doktrin-doktrin Ahlussunnah wal Jamaah ini. Lantas bagaimana juga sampai tersebar ke Indonesia, kemudian bagaimana NU identik dengan aswaja ya kita sebutnya, Ahlussunnah wal Jamaah. Buku-buku apa saja yang berkaitan dengan akidah dari para ulama generasi awal, para pendiri mazhab ini, kemudian ulama yang lainnya, para penerusnya, sampai buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelajari di Indonesia. Kemarin kita sudah membaca buku karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, di pesantren-pesantren, misalnya untuk buku Syekh Nawawi yang berkaitan dengan akidah, di antara yang paling luas bahasannya adalah Nuruz Zolam. Ya, kita pernah berencana akan mengkaji buku tersebut, tapi belum terlaksana. Kemudian ada juga misalnya Ummul Barohin yang banyak dikaji di pesantren-pesantren. Apa sih isi buku tersebut? Itu menarik untuk Anda kaji
selain satu masalah yang penting, karena banyak mazhab seperti ini, berarti apakah mazhab Ahlussunnah itu adalah satu-satunya mazhab Islam yang benar? Seperti yang diterangkan oleh hadis Nabi bahwa dulu Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian Nasrani 72 golongan, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Di antara golongan-golongan tersebut ada satu yang akan selamat, yaitu yang berpegang pada sunnahku. Ini sering dijadikan alasan bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab yang selamat itu. Apakah benar pengertiannya seperti itu? Sehingga mazhab-mazhab yang lain seperti tadi sudah disinggung oleh salah satu ulama yang saya kutip pendapatnya, Sulaiman Al-Ashqor, mengatakan bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini yang selamat dari bid'ah dan kesesatan. Pendapat seperti ini banyak sekali tersebar luas. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah cukup mendalami kitab-kitab akidah dari mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam ini? Seberapa penting kita mengkaji kitab-kitab yang dijadikan pegangan oleh mazhab-mazhab minoritas? Adilkah kalau misalnya kita hanya mendengar cerita tentang mereka yang minoritas ini dari sumber kedua, bukan dari penganutnya, tapi orang yang menilai mereka? Itu bisa Anda diskusikan. Sebagai pemantik diskusi masalah ini saya cukupkan sekian. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.